Halo, selamat sore. Kita ketemu lagi di Trip Talk dan hari ini Okto Handiantara nggak sendirian, ditemenin sama dokter yang keren dari Rumah Sakit Royal Prima. Ada Dok Eman, spesialis bedah syaraf, konsultan pediatri, gitu ya Dok ya? Betul. Panjang banget sampai susah nyebutinnya. Ada Mas Fatur juga di sini dan ada kakak kita yang cantik dari Rumah Sakit Royal Prima. Nama dong. Oh iya. Hai. Selama ini sering nongol-nongol tapi namanya nggak pernah disebutin, dia agak pemalu gitu. Tapi kalau dokter kita yang satu ini pasti udah nggak malu-malu lagi, karena ilmunya juga udah top abis keren. Dok, kita hari ini mau nanya-nanya tentang bedah syaraf, terutama bedah syaraf di anak ya Dok ya, gitu. Karena kebetulan 1, 2, 3 udah punya anak semua gitu. Betul. Jadi mungkin bisa jadi. Saya nggak punya anak. Oh iya, ada juga. 2, 3. Oh, udah 3. Oh iya. Masih kelihatan muda kok. Waduh. Udah 4 anak saya. Udah 4. Jadi pengen tahu nih Dok, sebenarnya secara umum kalau penyakit atau kelainan apa sih namanya, syaraf atau neuro ya gitu ya. Neuro ya. Pada anak itu apa aja sih Dok yang paling umum? Nah, jadi kalau misalnya tanya penyakit bawaan lahir ya sebenarnya. Jadi artinya penyakit itu terjadi pada saat di kandungan. Jadi paling pertama. Nah, paling sering itu apa sih? Itu adalah benjolan di punggung, sering itu. Nah, benjolan di punggung itu paling sering pada dia lahir anaknya ada benjolan di punggung belakang. Nah, itu pasti bawaan lahir itu biasanya kami ya, bedah syaraf. Atau juga sering terjadi kejadiannya datang dengan Dok, anak kepala saya kok besar ya. Nah, dia sering terjadi tuh lingkar kepalanya besar, ataupun kalaupun nggak besar bertahap dia besarnya, dan itu biasanya bawaan lahir. Itu paling sering. Itu ya. Kalau yang berarti kalau ada yang bawaan lahir, ada juga yang karena kejadian tertentu gitu. Iya, betul sekali. Jadi kalau contoh kayak tadi, misalnya kejadian tertentu nih, misalnya dia bawaan lahir karena dia, mohon maaf ya, kegagalan pada gen, dia tidak ada yang bermasalah, mohon maaf, spermanya bermasalah atau sel indung telurnya bermasalah, jadi terjadi bawaan lahir. Nah, yang dapatkan itu misalnya contohnya adalah paling sering di Indonesia itu adalah TBC. Nah, TBC paru itu dia bisa buat ke otak, TBC otak. Nah, itu paling sering. Nah, itu yang mengakibatkan kepala besar juga, jadi namanya sering meningitis TB. Nah, jadi itu efek sampingnya adalah terjadi kepala besar. Itu hidrosefalus lebih tepat namanya. Kalau yang kepala besar tadi kayaknya udah sering denger nih ya Dok ya. Tapi ya, kalau yang benjolan di punggung tadi? Nah, benjolan di punggung itu sering terjadi kalau kita lihat lahir dia Dok, benjolan punggung belakang, terus dia berair, tapi mesti di tengah ya, maksudnya midline di tengah. Di gitu. tulang belakang. Dia tulang belakang. Jadi tulang belakang itu bisa dari leher ini belakang sampai ke bawah. Nah itu dia, itu benjolan lahir. Dan biasa itu karena kekurangan asam folat. Itu gede nggak Dok benjolannya? Atau bisa langsung kelihatan mata nih? Jadi ada 2 jenis ya, benjolan itu ada 2 jenis. Nah, jenis yang pertama itu ada yang nampak. Okay. Nah, nampak itu bisa tergantung severity, maksudnya keparahannya. Semakin besar kan semakin berat kondisi itu. Walaupun sebenarnya tidak tepat dibilang makin besar lebih berat, belum tentu. Tapi biasanya semakin besar maka semakin banyak saraf terlibat. Nah, itu yang nggak nampak. Yang nggak nampak itu yang biasanya kalau lahir dia kok ada apa ya, kayak ada bulunya agak lebat di tengah itu. Nah, itu sering itu bisa kemungkinan walaupun belum tentu. Nah gitu. Tuh. Ada yang mau ditanyain? Oh ya, biasanya yang paling umum itu terjadi pada anak di usia berapa ya Dok? Nah, kalau misalnya kita ngomong masalah tadi yang hidrosefalus itu ya, soal kepala besar itu, maka paling umum itu tetap di bawah balita. Kandungan, bayi baru lahir itu sering. Kalau misalnya contoh kalau bawaan lahir ya pasti dari hamilan ya, pasti itu ya. Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang dengan infeksi, misal mohon maaf ya, di rumah itu bapaknya masih ngerokok, itu wajar kali. Dan ventilasi udara, kita kan sekarang akhir-akhir ini
kita lihat kalau rumahnya itu makin lama makin berdempet-dempet, akibatnya ventilasi nggak masuk, sinar UV nggak masuk. Kuman TB itu memang hidupnya di Indonesia endemik maksudnya gitu, jadi sering terjadi infeksi. Nah, anak-anak kan imunnya belum sempurna, makanya pemerintah itu mewajibkan untuk vaksin BCG. Memang tidak mencegah 100%, setidaknya dia mengurangi severity, maksudnya keparahan penyakitnya gitu. Nah, mungkin lebih pencegahan lebih baik lah, karena penyakit TB ini masih sangat berat tuh kita, jujur aja kita masih sangat banyak menderita pasien-pasien di Indonesia ini. Jadi berarti TB itu nggak cuma nyerang ke paru-paru aja, tapi bisa ke semua tidak, gitu. Jadi semuanya bisa terserang. Jadi kita punya pasien TB-nya itu di otak, kita punya pasien di TB di paru, kita juga punya pasien TB di tulang belakang, dan juga punya pasien sering kejadian TB di perut, usus, itu sering itu banyak kejadian. Oke. Kalau dari pengalaman dokter sendiri nih, yang paling berat yang pernah dokter tangani itu apa? Yang paling membutuhkan, wah ini harus gawat darurat nih kayaknya gitu. Yang paling berat itu utamanya itu adalah contohnya ini tadi, kalau sudah benjolan di belakang, jadi benjolan belakang itu namanya spina bifida ya. Nah, benjolan di belakang itu kalau bocor itu darurat, apapun darurat. Dan biasanya pasien itu selalu datang ke kita serba sulit. Kalau bocor pada umur 1 hari kan berat jadinya. Kita operasi dengan kondisi berat pun kita membius, belum lagi ada komplikasi-komplikasi lain. Jadi menurut saya itu paling berat. Walaupun kalau kita cepat penanganannya, untuk nanti ke depannya bagus dia malah. Dia mesti cepat memang. Itu bocor berarti isinya apa? Air memang, cairan otak sorry ya. Jadi cairan otak itu dia ke belakang, sampai dari otak sampai ke tulang belakang, itu dia berhubungan. Jadi nyambung ternyata ya, panjang ternyata jalurnya. Memang benar sekali. Tuh. Terus apa lagi? Itu yang mengenai operasi tadi ya? Iya. Nah, itu persiapannya untuk anak sama keluarga waktu persiapan untuk operasi itu gimana? Jadi kalau kita lihat ya, kita paling sering itu operasi yang kita lihat hidrosefalus dulu deh, yang kepala besar kan. Nah, pasien-pasien hidrosefalus itu masalahnya cuma satu. Operasinya 2, satu pasang implan, satu tidak pasang implan. Nah, saya lagi di sini memang lagi mengusahakan, kita di dunia pun mana lagi mengusahakan nggak usah pasang implan. Maksudnya pasang selang gitu. Implan itu selang seumur hidup gitu. Nah, memang pasien hidrosefalus kalau tangannya dengan cepat dan baik, maka IQ di kedepannya bagus, nggak masalah. Cuman karena dia pemasangan implan, maka berapa tahun sekali dia mesti ganti, kan itu masalahnya. Dan sering juga implan macet. Nah, lebih tepat macet, reject dia, alergi dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya nggak pasang implan, kita contohnya kalau pasang implan itu gimana? Kita buat lubang baru di dalam otak, pakai endoskopi nama alatnya. Nah, lubang baru itu memang akibatnya kepala itu nggak kecil secara signifikan, dia pelan-pelan, dan dia stabil nanti. Tapi kan akibatnya memang saya punya pasien itu karena kepalanya agak besar, untuk jalannya agak telat. Biasa anak-anak jalan umur 11 bulan, 12 bulan udah jalan lah. Dia mungkin 1 tahun 4 bulan baru bisa jalan. Tapi kognitifnya bisa, nggak ada masalah. Saya punya pasien kok misalnya udah TK, SD normal dengan endoskopi. Dan dia kan senang karena nggak pasang implan, nggak perlu apa kan, nggak perlu dicek ulang, nggak perlu operasi yang berulang untuk 7 tahun sekali, kadang-kadang mesti diganti selang, nggak perlu gitu. Itu selama dia misalkan pasang implan atau tadi tindakan yang kedua dengan endoskopi itu ada do and don'ts-nya, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Oh nggak ada sih sebenarnya, nggak ada apa-apa. Cuma masalah utamanya memang kalau pasien-pasien dengan pasang selang itu mesti lebih care dia, karena dia ada nggak boleh nonjol, maksudnya kulitnya betul-betul dijaga. Karena kalau anak-anak itu kan ya kayak anak-anak saya tuh sering kepala digesek-gesek itu nggak boleh. Itu hati-hati di situ. Kalau endoskopi kan nggak ada urusan gitu. Dia kayak udah. Cuman memang tidak semua pasien bisa dioperasi endoskopi. Itu yang nggak semua pasien itu gimana dok? Kira-kira yang contohnya kayak tadi saya bilang kalau udah kena infeksi berat. Kalau udah kena infeksi nggak mungkin endoskopi sulit loh. Kenapa? Karena otaknya sendiri udah bermasalah, cairan otaknya bermasalah. Jadi kita mesti memperbaiki cairan otaknya dulu. Jadi itu salah satunya. Atau ada penyakit-penyakit lain karena tumor dan lain-lain yang nggak bisa di endoskopi, dan mesti pasang selang. Gitu.
Itu kan berarti kan kalau kayak gitu kan kebanyakan bayi ya dok? Betul, bayi. Masih kecil banget. Tapi sebelum kita lanjut, Ya. minumannya udah datang nih. Iya, terima Kita hari kasih. ini di Baka Coffee, Iya. Baka Coffee yang ada di jalan apa? Di Jalan Sentani. Oh, Jalan Jalan Sei Sei Petani nomor 18 kalau nggak salah ya. Iya. Baka Coffee. Kita cobain kopinya dan minuman-minumannya kayaknya cus. Sorry agak kebalik. Oke. Apa? Kebalik. Oke. Oke, makasih Kak. Iya, makasih. Silakan dok, diminum dulu boleh? Iya, iya. Bentar ya. Iya, silakan minum. Yuk. Iya. Oke, setelah kita habis minum sajian minuman yang cuns dari Baka Coffee, kita lanjut lagi ya dok ya. Jadi tadi aku sempat tanya, itu kan bayi ya, jadi apa sih sebenarnya kalau operasi itu kan detil ya kalau bayi apalagi masih kecil gitu, ada nggak yang perlu diwaspadai dalam menangani si bayi yang mau dioperasi tadi, hal yang perlu diperhatiin gitu? Itu bagus sekali pertanyaannya tuh. Jadi kalau bayi itu beberapa orang memikirkan tuh bayi itu adalah dewasa versi mini. Enggak, itu nggak boleh ya. Bayi itu memang sendiri dia, bayi dan anak-anak itu sendiri. Jadi beda ketahanan tubuhnya. Jadi kalau misalnya kita operasi itu mesti diperhitungkan. Nah kalau pada orang dewasa kita nggak mikirkan. Kita kadang kalau operasi itu kan mesti dingin ya. Saya mohon maaf, ruangan operasi itu dingin dan lain-lain. Nah bayi itu nggak bisa. Bayi itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya di hipotermi namanya itu kedinginan bayinya itu dan jantungnya bermasalah dan lain-lain. Jadi kita beda di situ. Beda kalau orang dewasa mau dingin apapun ya aman aja, insya Allah aman lah kasarnya. Tapi kalau misalnya pada dewasa, pada anak-anak dengan usia masih di bawah setahun ataupun bawah masih seminggu saya operasi, itu betul-betul masih ada penghangat dan lain-lain. Nah pendarahan sedikit aja pun pada bayi itu bisa berfatal untuk bayi. Jadi kita nggak bisa bilang gimana dok kalau bayi apakah sama nggak nih? Beda, pasti beda, jauh berbeda. Nah itu. Nah apa sih yang mesti saya lihat itu, yang mesti saya perhatiin kalau misalnya operasi itu? Nah bayi ini masalahnya cuma satu, kulitnya tipis. Makanya saya tidak menyarankan untuk pemasangan implan. Kenapa? Karena kalau pasang implan, kadang-kadang implannya itu agak besar ya, untuk ukuran bayinya ya bisa expose, maksudnya keluar implannya. Tapi bukan berarti implan itu nggak bagus ya. Tetap implan itu adalah salah satu pengobatan jalan terakhirnya. Tapi saya kalau bisa menghindari, saya menghindari gitu pemikirannya. Gitu. Nah, tadi ada pertanyaan titipan nih dari tim kami, dari belakang kamera. Oh mantap. Nah, kira-kira sejauh ini ada nggak case yang paling sulit dokter hadapi? Nah, ini baru-baru ini kita menghadapi di rumah saya, salah satu rumah saya. Saya itu kasus yang paling berat itu adalah kasus di mana multiple, maksudnya banyak kelainan-kelainan bawaan lahir. Nah, saya baru-baru ini ada pasien dengan kelainan bawaan lahir yaitu tulang bayinya terlalu nyatu cepat. Ada juga penumpukan cairan di otak, hidrocephalus tadi, dan yang ketiga adalah ada benjol di belakang. Akibatnya karena dia terlalu cepat menyatu tulang itu, maka pada saat dia penumpukan cairan maka jadi dia langsung berpengaruh pada matanya. Jadi matanya agak nonjol lah kasar gitu. Nah itu yang kita tangani saat ini yang menurut saya paling berat. Kenapa berat juga? Rupanya pas setelah kita periksa karena dia multiple, namanya sindrom ya. Kalau dia multiple kelainan itu sindrom artinya. Jadi ada juga kelainan di dibilangnya rahangnya ataupun langit-langitnya lah ada lain. Jadi memang itu sangat sulit menurut saya, dan itu memang sejujurnya pun saya minta konsultasi sama teman-teman saya dari luar negeri dan dari dalam negeri. Durasinya berapa lama sih dok? Operasi 4-5 jam. Itu masih tahap pertama, masih ada 2-3 tahap lagi. Setiap tahapnya 4 atau 5 jam? Untuk tahap pertama yang berat 4 jam, tahap keduanya itu enggak karena hanya pemasangan selang saja, mudah-mudahan insya Allah 2 jam. Tahap ketiganya baru mungkin 10-12 jam. Itu yang berat. Nah, itu nanti itu belum masih panjang. Lama juga ya. Emang kalau karena saya memang suka di sini ya, berdasarkan mana ya sukanya ya, udah terima aja lah. Memang inilah pasti akan dapat kasusnya. Tapi dari tadi ngomongin bayi, anak. Ini ada ibu-ibu. Betul. Harusnya nanya dong. Ada nggak sih gitu? Oke, jadi kan kita tadi berkali-kali dengar ada bawaan pada bayi. Iya. Ya.
Nah itu kan berarti prosesnya terjadi selama kehamilan. Betul. Kekurangan asam folat salah satunya ya kan. Betul. Nah jadi sebenarnya seberapa penting sih asam folat itu buat perempuan-perempuan yang dimulai dari merencanakan kehamilan ataupun selama proses kehamilan gitu. Baik. Karena mungkin banyak perempuan mungkin merasa makanan bergizi aja sebenarnya sudah cukup untuk proses kehamilannya, atau ada hal-hal lain yang memang harus didukung dalam proses kehamilan seperti Baik. itu, Dok. Jadi mitosnya itu adalah dengan makan bergizi aja insya Allah nggak apa-apa lah, karena tuh orang tua saya tuh nggak apa-apa dok, nggak minum asam folat, kan gitu pemikirannya. Sebenarnya salah ya, karena asam folat itu sangat penting. Dan mohon maaf, di luar negeri, di Amerika sendiri adalah asam folat itu termasuk suplemen yang wajib diberikan pada saat untuk wanita-wanita muda yang sudah mens. Mens pertama yang menah namanya. Jadi kenapa? Karena asam folat itu adalah termasuk golongan vitamin B, dan dia itu juga salah satunya bisa memperbaiki gen. Dan asam folat itu juga bisa mengurangi kejadian bawaan lahir itu sampai 80%, 90%. Itu sangat bagus menurut saya. Murah, meriah, pasti ada. Dan juga asam folat itu untuk laki-laki juga bisa. Kenapa? Asam folat itu juga meningkatkan kesuburan. Saya lupa penelitian dari Jepang atau dari mana, itu bisa meningkatkan berapa persen kesuburan untuk asam folat. Nah, asam folat itu efek sampingnya hampir nggak ada lah menurut saya ya, karena itu vitamin ya lebih tepatnya. Nah, cuman memang saya mau jelaskan ya bahwa apa sih kenapa di Indonesia ini masih banyak kayak gitu-gitu. Coba dipikirkan baik-baik. Kalau mohon maaf ya, Mbak udah nikah ya, udah punya anak ya. Jadi coba Mbak kalau pertama kali pada saat datang ke dokter Obgyn itu pas kapan? Saat merencanakan kehamilan. Aturannya gitu ya. Iya. Tapi kebanyakan orang gimana? Telat 1 bulan baru Iya, datang kan? betul. Itu udah salah ya. Karena asam folat itu dia hanya bekerja paling baik itu adalah pada sebulan pertama. Lebih tepatnya lagi 2 minggu pada saat masa konsepsi. Jadi saat 2 minggu kehamilan. Nah, di situ gunanya asam folat di situ. Jadi kalau misalnya kita mau merencanakan kehamilan, maka kita mesti minum asam folat dulu. Dosisnya nggak usah banyak, 0,4 mikrogram kalau nggak salah saya. Nanti bisa konsultasi sama dokter Obgyn, kebidanan maksudnya. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya dengan riwayat, mohon maaf, riwayatnya ibu saya atau tante saya atau ini punya penyakit hidrosefalus bawaan lahir atau benjolan di belakang, maka kita tingkatkan dosisnya di 4 mg. 4 mg. Lebih awalnya 4 mikrogram, jadi 4 mg, nah gitu. Dan itu mesti pemberiannya selama setahun. Kalau saya setahun memang, ada yang bilang 6 bulan, 3 bulan boleh, tapi kalau saya lebih ekstrim setahun. Itu berarti sebelum kehamilan. Makanya kalau saya punya teman mau nikah sebelum itu ya, oh iya udah perencanaan kehamilan dulu. Mohon maaf kan sekarang udah akhir-akhir ini udah mulai ada tuh melihat apakah ada penyakit bawaan lahir kan, dicek gennya kan. Terus sekalian kalau kita kasih obat asam folat dari awal. Jadi asam folat itu sangat penting, jangan anggap remeh, karena terkadang tidak semua orang walaupun dengan kita kan cukup dok dengan makanan bergizi, belum tentu. Nah berarti Belum tentu. angka kejadiannya besar nggak dok? Kalau di Indonesia besar, lumayan besar. Tapi padanya kenyataannya di Indonesia ini tidak punya data untuk itu, belum. Saya masih mengumpulkan. Tapi kalau secara teori, karena saya kebetulan rumah sakit saya melihat yang itu aja ya lumayan banyak masih. Tapi kita mesti bedain ya, kenapa di barat, mohon maaf di western barat tuh udah nggak ada lagi gini-gini. Karena mereka menganut aborsi. Ya, jadi kalau kalian mau lahir, mereka bisa aborsi. Kalau kita kan nggak boleh. Kita kan menganggap ini nyawa, ya. Namanya kita mesti menjaga. Ya. Oke. Asam folat dari tadi itu bisa didapetin secara natural nggak sih dok? Kalau misalkan dari makanan atau dari minuman? Sebenarnya bisa. Dari mana aja? Makanan seperti contohnya yang mengandung banyak vitamin B, kacang-kacangan dan lain-lain tuh sering boleh. Tapi bukan berarti. Tapi apakah penyerapannya bisa maksimal ke kita belum tahu? Atau mohon maaf, terkadang
cara masaknya kita nggak bisa rusak vitamin-vitamin itu. Nah makanya saya tetap lebih menyarankan tetap minum suplemen asam folat. Dan kita memang lagi di luar negeri pun lagi menginisiasi ya untuk negara-negara kita ini membuat untuk fortifikasi makanan. Itu maksudnya diberikan asam folat itu di dalam nasi, di dalam ini. Tapi memang terkadang kalau kita udah berikan itu berubah rasanya asam folat itu. Jadi kita takutnya terjadi perubahan. Jadi masih butuh penelitian untuk itu. Saya belum tahu, kalau itu memang belum tahu apakah ada efeknya, tapi beberapa kali kita diskusi sama teman saya akan ada perubahan sedikit memang tekstur ya, takutnya nanti masyarakat ini belum tentu mau makan. Jadi mereka tetap, saya bilang walaupun dari makanan bisa, kacang-kacangan, dari yang lain-lain, makanan lain boleh, tapi tetap saya sarankan tetap suplemen, karena suplemen asam folat itu sudah didesain dan untuk diserap langsung oleh tubuh. Aduh, kayaknya harus minum asam folat nih seperti ini. Oke. Tadi juga kan itu kan hubungannya saraf-saraf ini kan ada dari otak, tulang belakang ya dok ya. Untuk pasien dengan case tulang belakang itu ada nggak sih pengaruhnya ke kayak kerangkanya, susunan kekuatannya gitu nantinya ke depannya gitu? Iya, bagus sekali pertanyaan itu. Jadi pasien-pasien yang dengan spina bifida ataupun pasien dengan bawaan lahir pada tulang belakang, sering itu kejadian itu kalau misalnya kita nggak mau operasi deh, ya kan kita nggak mau operasi. Jadi sarafnya itu kan pertumbuhan saraf itu lebih lambat daripada pertumbuhan tulang. Akibatnya saraf itu karena dia nempel di belakang, maka pasien itu pertama sarafnya bisa putus, bisa lumpuh kan. Nah, bisa nggak terjadi yang lain? Bisa. Maka tulang itu akan, karena dia tertarik, maka tulang itu akan berubah jadi kayak skoliosis. Tapi belum tentu, tapi dia pasti akan ada perubahan tulang, itu pasti. Kerangkanya berubah. Nah, kita sebenarnya secara pribadi dokter bedah saraf itu yang paling kita takutkan itu adalah gangguan urinasi, maksudnya buangan kecil dan BAB itu paling kita takutkan kalau pasien-pasien ini. Kenapa? Kalau sudah terjadi itu, kita langsung turun kualitas hidupnya. Seumur hidup jadinya kan, dia pipis, ya. Tapi bukan mati kira nyerah, kita tetap bisa lakukan rehabilitasi. Ada kok beberapa pasien saya setelah dilakukan itu malah kita perbaiki, walaupun dia sudah buangan kecil bermasalah, tapi membaik. Memang belum 100%, pelan-pelan. Itu tadi kan berarti buang air kecil, kesulitan urinasinya itu kan akibat tadi kan dok? Iya. Tapi bisa nggak kalau seandainya kita balik kelainan urinasi ini apakah merupakan gejala? Betul, salah satu gejala. Bisa jadi ya? Bisa, gejala pertama. Jadi kita punya pasien datang ke saya, dok, anak saya ini kok beser. Udah berapa tahun nih beser, nggak bisa pipis. Kalau pipisnya udah nggak terasa. Nah, itu tanda itu salah satu. Bisa kita lihat, walaupun belum tentu, kita bisa lihat itu bawaan lahir itu, misalnya gitu. Gitu sih, aku mikirnya tadi gitu. Kalau dia jadi dampak, gejala memungkinkan nggak ya? Gitu. Karena kan saraf juga nyambung juga ya dok kayak gitu ya. Tapi mungkin kasusnya nggak terlalu banyak ya. Ya, karena kan kita udah mulai ketahuan dari awal. Karena sekarang lebih masyarakat itu lebih kritis ya menurut saya. Jadi kalau ada benjolan pada anak, udah langsung cepat ke dokter. Udah lumayan lah gitu, udah lumayan banget lah. Nggak ada lagi kata-kata yang kita ke dukun dan lain, nggak ada lagi lah dok. Ada tapi itu sangat berkurang menurut saya gitu. Oke, Mas Fatur, silakan ada lagi yang mau ditanyain. Kalau dibilang kira-kira imunisasi itu pengaruh nggak sama anak-anak yang punya penyakit atau kelainan seperti itu? Nah, imunisasi itu sebenarnya pada dasarnya tidak ada masalah. Cuman yang kita takutkan adalah pasien-pasien dengan epilepsi. Itu mesti konsultasi lagi ke dokter anak. Menurut saya begitu. Karena saya nggak terlalu menguasain, jujur aja, tapi saya tidak pernah menemukan kasus setelah imunisasi pasiennya makin berat kondisinya, nggak pernah. Sampai insya Allah nggak pernah. Tapi beberapa dokter teman saya kalau dari kejang agak hati-hati dia dengan imunisasi, karena terkadang kan imunisasi bisa buat demam. Takutnya jadi efek samping, dan sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuma kadang-kadang jadi pemikiran kan, jadi udah kan gara-gara imunisasi nih anak saya nih. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi kita betul-betul menjaga banget lah urusan ini imunisasi.
Kalau untuk dari orang tua sendiri ada nggak sih dok? Kan banyak nih kayak tindakan orang tua pada saat anaknya demam, ada yang diselimutin, ada yang ditelanjangin, kan beda-beda tuh gitu kan. Ada nggak sih tindakan dari orang tua yang sebenarnya itu pengaruh sama perkembangan syarafnya si anak, walaupun orang tuanya ini nggak menyadari tindakannya itu kan? Tindakan, kalau tindakan pengaruh yang saraf itu lebih tepatnya kalau misalnya orang tua itu kalau ada demam agak membiarkan. Demam biasa ini, jangan. Ya, tapi tetap maksudnya dikasih obat gitu. Nah, tapi kalau misalnya kata-katanya itu ada nggak tindakan yang membahayakan bayi yang sering orang tua, yang sering saya dapatkan itu adalah mohon maaf pada orang tua di rumah, saya tidak pernah menganjurkan itu adalah ayunan listrik. Nah, ayunan pegas pun saya nggak menganjurkan. Kenapa? Karena anak itu masih sangat delicate, maksudnya sangat halus. Jadi sering jadi goyang-goyang gini pecah pembuluh darah. Terus sekarang nggak tahu ya, kalau di sini saya nggak pernah dapat ya, tapi kalau di saya lihat, mohon maaf, di Instagram tuh sering lempar gitu. Nggak boleh itu, atau digini-giniin anaknya, nggak boleh. Nah, itu pendarahan tuh pasti. Karena anak itu saraf tuh anak-anak itu masih, udah saya bilang, anak itu makhluk spesial. Jangan dianggap dia dewasa mini, beda sama kita. Jadi saya pun di rumah nggak pernah saya lempar, nggak mau. Hati-hati lah pokoknya gitu ya. Seru ya. Jangan goyang-goyang. Kecil kan anaknya Pak. Kalau mau digoyang-goyang yang lain aja, beli mainan gitu kan. Saya minum ya. Silahkan, kirain yang lain. Masih ada sedikit lagi nih dok, yang masih penasaran. Wah, silakan. Nah, kan pembahasannya dari tadi seputar anak perempuan. Apa yang membuat dokter memilih menjadi konsultan pediatrik? Wah, bagus sekali pertanyaan itu ya. Jujurnya saya mau masuk ini karena apa? Karena nggak ada yang ngurus itu aja. Nggak ada yang mau memang. Jujur kalau masuk bedah saraf konsultan anak ini, gimana saya bilang ya? Ya biar, maksudnya jangan marah, maksudnya bukan ini. Ya maksudnya kalau di luar negeri itu yang top itu adalah bedah saraf yang dimana kita bisa operasi menyambung pembuluh darah, atau dimana operasinya bisa mengangkat tumor dengan baik dan benar gitu. Nah, karena anak-anak ini masih sangat banyak komplikasinya, jadi nggak orang terlalu takut memegangnya. Karena kan kita menghadapi orang, kalau menghadapi anak itu nggak menghadapi satu orang, menghadapi 3 orang kan. Anaknya ada bapak dan ibunya kan. Ini mungkin situ. Terus memang saya sejujurnya masih sangat tertarik dalam hal ini. Ya, ilmunya masih luas nih. Yang kedua, untuk operasi kita dulu di sini maksud saya di Sumatera, Medan lah ya, itu masih rata-rata operasi kalau di luar masih pasang selang kan, sedangkan di luar negeri sudah nggak pasang lagi, sudah menghindari. Makanya saya kenapa nggak saya ambil sini, bisa nggak saya merubah mindset orang bahwa operasi itu nggak perlu pasang selang, begitu sih sebenarnya. Cuma memang efek sampingnya itu tadi dapat pasien-pasien yang berat, sulit. Yang satu lagi yang belum saya dapatkan, walaupun saya udah lihat, mudah-mudahan nggak usah lah ya, bayi kembar saya belum. Ya, bayi kembar saya nempel di kepala itu belum dapat. Tapi itu pasti berat banget operasinya itu pasti. Dan nyambung ya, 2 orang jadi satu ya dok? Nyambung. Dan berapa kali pasien saya ikut operasi dulu di Jakarta sama guru-guru saya, itu memang berat operasi, termasuk berat. Saya rasa pun pasien sampai 2 hari beristirahat bentar, pokoknya hebat lah, mesti endurance tinggi lah kesalahan saya. Nah, sebagai orang awam yang dengan hal seperti ini, Iya. kalau ada orang tua yang memiliki anak lahir dengan kondisi seperti itu, kira-kira bisa nggak mereka punya anak lagi? Oh bisa, jawabannya bisa banget. Tapi dengan catatan tadi saya bilang, mesti kalau misalnya dia itu infeksi, maka
obatin dulu infeksi. Misalnya dia TB paru, kita lihat dulu. Ada nggak orang di rumah merokok? Ada nggak orang yang ventilasinya kita rubah-rubah lah di situ dalam hal itu kan. Tapi kalau misalnya bawaan lahir, hidroskopis karena bawaan lahir bisa punya anak lagi dengan normal, insya Allah bisa. Dengan catatan kayak tadi saya bilang, minum obat dulu selama setahun. Obat asam vitamin B-nya itu tadi, asam folat tadi. Dan itu, aduh pasien saya normal. Gak ada masalah, bisa. Ya, tapi mesti disiplin, maksudnya gitu. Maksudnya keluarganya keluarganya yang laki-lakinya, kan merokok itu membuat sperma itu jelek. Kan gitu. Nah jadi maksud saya juga dua-dua nih, ibunya sehat, ya bapaknya sehat juga. Jangan bapaknya pun udah ibunya sehat masih melakukan hal-hal yang merokok dan lain-lain ya. Jadi harus kompak ya, harus kompak. Hidup sehat, gaya hidupnya juga sehat, lingkungannya juga sehat, baru kita bisa punya keturunan yang sehat. Betul sekali. Nggak mungkin kan nggak mungkin kan seorang bapak itu mau punya anak, nggak bisa dia hamil kan? Ibunya juga nggak bisa dia hamil tanpa ada bapaknya, kan kasih gitu. Masa ibunya sendiri yang menanggung? Kan sering stigmanya itu adalah kalau ada pasien-pasien kayak gini, ibunya yang salah. Nggak ada. Dua-dua mesti perbaiki. Nggak ada cerita itu. Udah seru nih, tapi aku masih punya satu pertanyaan terakhir, Dok. Ini kan udah 2024 gitu kan, udah banyak teknologi yang berkembang sekarang. Apa yang paling termutakhir sekarang, yang paling keren yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan syaraf pada anak ini? Yang sampai saat ini paling keren itu adalah, yang paling maju adalah endoskopi itu. Endoskopi itu termasuk salah satunya. Kita bisa operasi tanpa tanpa implan, itu yang paling maju. Dan di bedah saraf itu juga paling maju itu adalah sekarang saat ini operasi itu kita bisa operasi tumor ataupun operasi pada anak-anak itu dengan dengan sangat halus, tapi mesti dengan bantuan alat dan mikroskop memang. Nah, di bedah saraf itu termasuk, kenapa bedah saraf termasuk yang paling maju, paling lancar lah teknologinya lah kata, karena memang masih banyak area-area yang masih kita bisa explore. Yang terbaru ini saat ini adalah untuk kita nih ya di GP adalah salah satunya kita bisa operasi Parkinson. Itu zaman berapa tahun lalu kita nggak bisa lihat, nggak ngerti kita. Baru-baru ini kita juga bisa operasi epilepsi. Dulu epilepsi kan nggak bisa diobatin, bisa sekarang. Jadi menurut saya untuk ini masih sangat panjang untuk bedah saraf ini. Kalau mau saya begitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, Dok. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya dengan sistem keroyokan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke sini dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari kita. Termasuk tadi ada dari teman-teman di belakang kamera juga, ada juga beberapa pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Jadi nanti kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya Print Talk sama narasumber-narasumber yang gak kalah seru. Jadi jangan kemana-mana, langsung terus di Print TV.